Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Bupati sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Darul Quran Babus Sa'adah, Bapak-bapak Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Bapak Anggota Dewan, Bilu khusus Tuan Guru kita Al-Mukarram Ustadz Luqmanul Hakim, pimpinan Pondok Pesantren Munzalan Mubarakah, alim ulama, celik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Jakarta ke Pontianak, dari Pontianak naik mobil kemudian pindah ke speedboat, dari speedboat tertidur, buka mata di tengah laut, belum juga sampai, tutup mata tidur lagi, akhirnya sampai. Dari pagi tadi berjalan sampai mau tenggelam matahari, barulah sampai ke Babus Sa'adah, pintu kebahagiaan. Nama rumahnya Darul Quran, nama pintunya Babus Sa'adah. Orang yang sulit bahagia di seluruh dunia, dari Sabang sampai Papua, kalau kalian mau bahagia, tidak bisa bahagia kalau tidak masuk dari pintu kebahagiaan. Di mana pintu kebahagiaan itu? Di Kayong Utara. Makanya saya lihat ini adalah wajah-wajah yang penuh kebahagiaan. Hanya dugaan saya saja, karena saya tidak bisa melihat wajah mereka pakai masker. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi kata Pak Wabub, Ustadz Somad, kita sholat di dekat pelabuhan. Kenapa gitu Pak Wabub? Karena nanti kalau di sana kita tidak bisa sholat. Betul. Untung kami sholat di dekat pelabuhan. Andai di sini gimana mau sholat? Orang seramai ini, jangan-jangan sholatnya pun di live kan juga. Hai guys, ini Ustadz Somad sedang live sholat asar jamak takhir dengan zuhur. Kami sholat 2 rakaat di masjid dekat pelabuhan. Pak Wabub menyuruh meminta saya jadi imam. Tapi saya baca dalam fikih, kalau berkumpul semua orang di suatu negeri, yang paling layak jadi imam adalah ulil amri, pemimpin. Maka Pak Wabub jadi imam, maju ke depan. Saat selesai sholat, Pak Wabub angkat tangan berdoa. Di saat berdoa itu, apa yang berkecamuk dalam pikiran saya? Saya saja mau sampai ke Kayong Utara tahun 2020, zaman canggih, mesti habis 1 hari baru sampai. Bagaimana dulu Pak Wabub ketika sekolah ke pesantren Gontor Ponorogo, Jawa Timur? Tapi sekarang alhamdulillah Bapak Ibu tidak seperti orang tua ayah dan ibu Pak Wabub 20-30 tahun yang lalu. Mereka melepas anak mereka, dipukul ombak, diempas gelombang sampai ke Gontor, Jawa Timur. Hari ini Bapak Ibu tinggal mengantar anaknya ke Darul Quran Babus Sa'adah sebelum tanggal penutupan berikutnya. Jadi dengan adanya pondok pesantren ini, beban Bapak Ibu menjadi ringan. Kalau rindu anaknya tinggal datang berkunjung, tapi mengunjungi anak di pesantren sekali-sekali, jangan sehari 3 kali. Ini ngunjungi anak atau makan obat? Kalau sayang kepada anak bukan diletakkan di rumah, kasih kamarnya besar, pakai AC, pakai TV sebesar kulkas. Sayang sama anak bukan dikasih motor, akhirnya dia ngebut, nabrak tiang listrik. Syukur kalau mati, patah-patah setengah mati dia, hidup segan mati tak mau. Sayang sama anak,
tinggalkan di pesantren Darul Quran Babus Sa'adah. 6 tahun dia di sini tamat. Setelah tamat dari pesantren, silakan terbang sejauh mata memandang. Tamat dari pesantren, dapat beasiswa di UGM, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, silakan. Masuk ke ITB, Institut Teknologi Bandung, silakan. Pulang ke Kayong Utara, jadi bupati, jadi gubernur Kalimantan Barat, jadi anggota DPRD, menjadi apapun yang dia mau. Merekalah yang akan membangun Kayong Utara 20-30 tahun yang akan datang. Betul? Pernahkah dulu terpikir di hati pikiran ayah dan ibu Pak Wabub bahwa anaknya akan jadi wakil bupati, anaknya akan jadi anggota dewan, anaknya akan menjadi orang nomor 2 di kabupaten ini? Mereka hanya ikhlas menyekolahkan anaknya sekolah agama. Setelah pulang, terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ibu, doa bapak, masukkan anak ke pesantren, kasih makan halal. Kalau mau Kayong Utara ini tetap baik, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sampai hari kiamat, solusi terakhir adalah memasukkan anak ke pesantren. Ini kita ikut protokol kesehatan. Mesti tidak boleh rapat-rapat, harus berjarak, harus pakai masker. Ternyata kata COVID-nya bingung sekarang. Melihat yang di luar dengan yang dalam. Makanya yang live, yang ambil foto yang di dalam aja, supaya nanti kalau fotonya di-share. Abdul Somad waktu ceramah di pesantren Darul Quran Babus Sa'adah di Kayong Utara, ikut protokol kesehatan. Nih fotonya ikut. Terus ini yang di luar kok nggak ikut? COVID-nya nggak di luar, dia di dalam aja. Insya Allah semuanya sehat, amin. Ustadz, kiai, guru, Kiai Haji Imam Zarkashi, Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkashi sudah meninggal dunia. Tapi pahala dari Pak Wabub jadi wakil bupati, jadi imam sholat asar jamak takhir zuhur tadi, dari beliau berdoa tadi mengalir sampai ke Ustadz guru Kiai di pesantren Gontor dulu. Apa maksud ucapan Ustadz ini? Bahwa menjadi ustadz, apalah enaknya jadi ustadz? Tak ada. Apalah untungnya jadi ustadz ini? Kalau mau dicari-cari untungnya, kalau Ustadz Abdul Somad mati, pahala dari seluruh pelajar pesantren Darul Quran Babus Sa'adah mengalir ke makam Abdul Somad. Yang nggak bilang amin berarti nggak setuju. Nggak apa-apa, setuju nggak setuju pahalanya tetap ngalir. Enak aja, kami yang ngajar di sini, Ustaz Somad kan nggak ngajar. Aku pernah ceramah sekali. Tanda tangannya sudah sampai 3 jengkal lama saya di sini. Datuk Guru, Tuan Guru Datuk Seri Ulama Setia Negara Profesor Kiai Haji Abdul Somad, LC Diplom Etudes Superior Approfondi Doctor of Philosophy. Tapi ujung dari segala ujung, puncaknya adalah almarhum. Mereka akan melahirkan anak-anak penghafal Quran. Mereka akan menjadi anggota Dewan, DPRD, DPR RI, DPD, Bupati, Gubernur, Wali Kota, Camat, RT, RW, Kades, Kadus. Ketika mereka ambil di kampungnya, ketika mereka amanah di anggota legislatif, pahala mengalir ke guru-guru pesantren. Walaupun ngajarnya cuma sekali. Siapa itu? Nih. Itu poin kedua yang ingin saya sampaikan. Poin yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, mas
Ustadz Lukmanul Hakim tamat pesantren. Hari ini Pak Wakil Bupati tamat pesantren. Ustadz Abdul Somad pernah di pesantren, nggak tamat. Maka anak-anak ibu masukkan pesantren, setuju Bu? Kok Ustadz minta anaknya pesantren, persetujuannya ke ibu bukannya ke bapak? Yang ngandung 9 bulan 10 hari ibu, yang nyusukan 2 tahun ibu. Memang bapak yang punya uang, yang megang dompet. Kalau sudah ibunya setuju, insya Allah anaknya jadi masuk pesantren. Betul? Berapa banyak bapak yang ingin anaknya di pesantren tapi ibu nggak setuju, jadi atau nggak jadi? Nggak jadi. Bu, anak kita masuk pesantren. Enggak, kata si ibu. Tolonglah anak kita pesantren. Saya nggak setuju. Yang mengandung saya. Kamu kalau anak mau masuk pesantren, kandung sendiri. Ibu luar biasa. Ustadz Abdul Somad sekolah dulu sampai ke Mesir 4 tahun nggak pernah pulang kampung. 4 tahun Bu, 1 bulan 30 hari, 1 tahun 12 bulan 360 hari kali 4 tahun nggak pernah ketemu. Saya bukan di keluarga anaknya banyak susun paku do re mi fa sol la si do sol fa mi re do. Saya keluarga cuma 2 orang. Anak pertama, kesayangan lagi. Tapi emak saya prinsipnya, kalau sayang sama anak, dia mesti biarkan terbang jauh sejauh mata memandang. Tapi di hari petang, dia akan pulang ke tanah air negara kesatuan Republik Indonesia. Ibu punya anak kaya, ibu punya anak pejabat, ibu punya anak konglomerat. Mau? Tapi sakau. Gak mau. Karena ibu berdoa tiap malam, Rabbi habli minas sholihin. Benteng pondok pesantren, pertahanan terakhir menjaga anak-anak kita. Bapaknya sudah, ibunya sudah, anaknya sudah, ustadz yang mendidik sudah. Lalu sekarang siapa? Pimpinan yang punya uang, yang mengatur APBD. Selama ini kalau saya ceramah, yang saya hormati pimpinan pondok pesantren, yang saya hormati Bapak Bupati, Wakil Bupati atau yang mewakili. Tapi di Kayong Utara unik, Wakil Bupati sekaligus pimpinan pondok pesantren. Inilah yang sempurna. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah juga, bukan Fatimah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau pemimpin kita tamat pesantren, insya Allah dia pasti peduli kepada pesantren. Betul? Karena dia dulu tinggal di asrama, karena dia dulu makannya di pesantren, karena dia dulu belajarnya di pesantren, tahu bagaimana kehidupan di pesantren, ngerti bagaimana seluk-beluk di pesantren. Hanya orang pesantren sajalah yang mengerti tentang apa yang terjadi dalam pesantren. Betul? Ya nggak setuju, bilang aja enggak. Saya nggak peduli, saya tetap ceramah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak, Ibu, anak sudah, Ustadz, Kiai, guru sudah, pimpinan daerah sudah. Yang keempat adalah jangan angkuh, jangan sombong, berdoa kepada Allah. Seandainya semua manusia di dunia mau mendatangkan Abdul Somad ke Kayong Utara, Allah tidak setuju. Apakah terjadi? Tidak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Saya diberitahu Ustadz Lukmanul Hakim, nanti kita akan pergi ke Pulau Karimata. Nanti Ustadz akan pergi ke sana menyelam bersama lobster dan cumi-cumi. Tapi ternyata skenario berkata lain. Ustadz Somad disinggahkan, dimampirkan untuk mengambil barokah dari doa mujahid-mujahid fisabilillah.
Siapa yang Ustaz maksud mujahid fisabilillah? Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fisabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Dari mulai sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun, ini anak-anak adalah para mujahid fisabilillah. Bajunya baju pramuka, bajunya putih abu-abu, bajunya macam-macam, tapi itu hanya sampul casing saja. Isi di dalamnya adalah mereka mujahid fi sabilillah, mujahid menolong agama Allah dengan ilmu mereka. Abdul Somad paling 2020, 2030, 2040, ya diperkirakan 2040 sebagian bapak ibu ini udah meninggal. 40. Saya masih hidup. Lalu yang mengalir mana? 2040 sebagian besar kita meninggal. Yang punya mobil, mobilnya ikut atau tinggal? Tuh ngaku. Yang punya rumah besar, cantik, megah, mewah, kamarnya 4, kamar mandinya 5. Loh, kok 5? Di luar 1. Rumahnya ikut atau tinggal? Tinggal. Lalu yang ikut mana? Nih doa mereka di tengah malam, bangun dia. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kenapa dia berdoa? Karena dia diajarkan di pesantren Darul Quran. Malam-malam dia ulang hafalannya. Mereka hafal Quran 30 juz. Satu hari dia ulang 2 juz. Satu bulan dia khatam 2 kali. Satu tahun dia khatam 24 kali. Sementara tetangga di sebelah anaknya cuman kirim yasin, itu pun yasinnya gak bersuara. Tapi kalau anak Darul Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jam 2 malam terdengar suara bacaan Quran, sayup-sayup terdengar dari kamar anak pesantren Darul Quran Babus Sa'adah. Begitu pintu kamar dibuka, dilihat, rupanya TV belum mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah anak-anak kami penghafal Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Mereka kalau punya anak, mengayun anaknya, mau tidur malam, masak sarapan pagi, itu yang mereka nyanyikan. Allahumma arhamna bil Quran. Betul? Coba kalau dia tidak belajar di pesantren Darul Quran, ngayun anak lagunya pulang-pulang berbadan dua. Pulang-pulang berbadan dua itu maksudnya apa? Hamil gak ada suami. Mohon maaf, ini saya sebutkan dalam masjid.
Mereka anak lajang, ganteng, lagunya tetap itu. Sambil duduk dia sore-sore, apa yang keluar dari mulutnya? Allahumma arhamna bil Quran. Kenapa itu yang dinyanyikannya? Karena itu yang didengarnya di pesantren. Itu yang masuk ke telinganya, masuk ke otaknya, masuk ke jantungnya, masuk ke hatinya. Mati pun dia tetap membawa Al-Quran. Mana ada orang mati bawa Quran, Pak Ustaz? Qurannya di kepalanya, Beb. Quran itu di kepalanya, bukan dia mati meluk Quran. Quran di kepalanya 30 juz, sehingga sebelum tidur malam kalau dia pejamkan mata, apa yang terbayang di kepalanya? Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah sampai ke An-Nas. Beda sama orang nggak hafal Quran. Pejam mata, nasi goreng, nasi uduk, ayam penyet, ayam pop, ayam hutan. Anda mau anak Anda hafal Quran, masukkan segera ke pesantren tahfiz Darul Quran Babus Sa'adah. Bapak Ibu mau bahagia dunia dan akhirat, datanglah ke pintu kebahagiaan Babus Sa'adah. Beras yang Bapak Ibu berikan ke pasukan amal soleh, itulah beras yang akan dibawa mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Beras yang masuk rice cooker, habis itu dimakan, jangan lupa pencet dulu. Karena kami dulu pernah masukkan beras ke rice cooker pas mau buka puasa di Mesir nih, udah siap-siap Allahumma lakasum tuh buka, masih air, lupa mencet. Beras yang dimasukkan ke rice cooker diisi air, dicuci dulu, pencet on, jadi nasi. Nasi disuap, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Sepiring nasi hanya berubah menjadi setetes darah, sisanya kotoran. Kalau kotoran kambing, kotoran ayam berubah menjadi pupuk kandang, disiramkan ke pohon cabai, cabainya menjadi hijau merah, merekah, menyala, pedas, menggelegar, meletup, sambal bom atom. Tapi kalau kotoran manusia disiramkan ke cabai, layu, kuning, mati kontan. Beras yang Anda masukkan ke plastik, ke kardus, ke tong yang dibawa oleh pasukan amal soleh. Pasukan amal soleh tidak pernah memotong beras, Bapak Ibu. Pasukan amal soleh tidak pernah digaji, tidak pernah dikasih duit. Mereka adalah pasukan amal soleh fisabilillah, hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berilah beras satu hari 1000. Satu hari hanya 1000, Bu. 1000, Pak. Satu bulan 25.000. Karena tanggal merah nggak dihitung. Hanya 25.000 satu bulan. Kau sudah beramal soleh. Berasnya dibawa ke sekolah tahfiz Quran, berasnya dibawa ke anak yatim, berasnya dibawa ke panti jompo, berasnya dibawa ke rumah janda-janda yang tua-tua. Saya nyebut janda langsung senyum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup di Kayong Utara menjadi berkah. Anak-anaknya berkah, berasnya berkah, ibunya berkah, bapaknya berkah, tanahnya berkah. Sama nggak tanah ini dengan tanah yang ditumbuhi rumput-rumput bakau di samping? Sama. Bedanya apa? Di tanah ini berkah. Kalau sholat di sini dapat 27 rakaat, 27 darajat. Dan dari tanah ini
keluar para penghafal Quran yang kalau mereka jihad fisabilillah menolong agama Allah di Indonesia, mereka yang akan menyebabkan terang benderang kubur kita, Bu, lapang alam barzah kita. Mudah-mudahan kita semua mati husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an, min hamalatil Qur'an, wahfazhum min kulli su' wa syar. Allahumma ja'al ummahatihim minas sabirat, jadikan ibu dan ayah mereka orang-orang yang sabar melepas mereka di pondok pesantren ya Allah. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah, tanamkan dalam hati kami ridhamu supaya kami beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridhai. Allahumma ja'alna minal mukhlasin, jadikan kami orang yang beramal ikhlas hanya mengharapkan kemuliaan darimu ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan dan kesilapan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam